Kenapa selama berabad-abad orang Indonesia kejebak kepada ilusi politik identitas dari keturunan Arab? Kenapa kita gampang dimasuki paham-paham radikalisme? Berikut pembahasannya. Apakah orang Indonesia selama ini terjebak pada ilusi? Ilusi tentang identitas keturunan Arab? Lagi tentang ilusi itu apabila pertama, ketika kita mengira bahwa kita memiliki keunggulan yang sesungguhnya tidak ada pada kita. Jadi kan sering orang mengira, pertama, sudah salah menganggap bahwa Arab itu sebuah ras, etnik, nasab, silsilah, keturunan dan lain sebagainya. Itu salah, ada ilusi di situ. Tapi ilusi yang lebih besar adalah lebih besar dan lebih parah dari ilusi yang pertama ini tadi. Ini kalau ini ilusi logis lah ya, kesalahan logis. Tapi ada kesalahan yang lebih fatal lagi dari itu adalah mengira ras-ras ini atau etnik-etnik ini memiliki keunggulan yang sudah ada di dalam darah dagingnya. Ini juga bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan keadilan ilahi, bertentangan dengan semua prinsip agama. Jadi sampai detik ini, dan itu makan waktu yang sudah lama sekali, berabad-abad, orang Indonesia terjebak kepada ilusi. Ilusi tentang identitas keturunan Arab. Dan ini fakta yang kita alami sampai detik ini. Ilusi kita mengatakan bahwa orang Arab itu punya kelebihan, punya hal-hal yang lebih sempurna ketimbang orang Indonesia. Dari bentuk fisik, tinggi, hidung mancung, dan apalagi dengan bahasanya yang bahasa Arab yang itu identik dengan bahasa Nabi. Kita terjebak ke dalam ilusi tersebut. Dan sebetulnya ini adalah politik identitas. Yang beberapa hari lalu dibahas tentang Capres menggunakan politik identitas. Dan ini fakta juga yang terjadi di lapangan. Ini belum ada satu wadah, satu organisasi atau kelompok-kelompok yang menyerukan bahwa kita ini kejebak ke dalam identitas, politik identitas keturunan Arab. Memang tidak semuanya orang Arab mempunyai niat yang tidak baik di Indonesia. Tapi kalau kita hubung-hubungkan, kita sambungkan dengan video berikut ini, kita akan terbuka mata. Kita akan sadar betapa hari ini, detik ini, kita sudah dibodoh-bodohi dengan ilusi yang kita bentuk, yang itu di-frame oleh orang-orang keturunan Arab. Kita lihat video berikut ini. Mengapa sih yang sering kali bikin gaduh di negara kita ini orang-orang yang punya kecenderungan paham Arab tertentu? Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Qadir Hasan Baraja, Basalamah bersaudara, Habib Rizik Syihab, yang sama sekali tidak mau loyal dengan pemerintah. Keterangan dari Nabi SAW yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Kalau Nabi kalimatnya min jildatina, berarti orang Arab itu sendiri, Pak. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka akan berbicara dengan lisan kita, lisan Arab. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Provokator umatku yang paling ganas, kata Nabi, dari kulit kita sendiri dan bicara dengan lisan kita sendiri. Justru provokator itu malah orang Arab, Pak. Jejak digital mereka, keturunan-keturunan Arab ini jelas. Ada datanya. Dari mulai Ba'asyir sebagai tokoh terorisme yang sekarang sudah keluar dari penjara, dan disebutkan tadi oleh Ustaz Parman yang mengatakan bahwa Rizik Syihab juga provokator dengan gerakannya 212, organisasi FP yang sudah dibubarkan. Ini membuktikan keterangan-keterangan yang kita kumpulkan ini menyimpulkan bahwa memang keturunan Arab itu adalah provokasi. Dan ini disclaimer, tidak semuanya
Ini yang kita bisa utarakan aja fakta di lapangan menggunakan data rekam jejak mereka. Dan kita ikutin lagi video berikutnya ini. Seluruh teroris menggunakan kitab ini sebagai rujukan. Teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 88 pasti punya dua kitab utama yang menjadi anjuran kelompok Wahabi untuk melakukan pemecah belahan di tengah masyarakat. Bantu kami untuk menyebarkan Wahabimu ke seluruh negara Islam untuk menandingi pengaruh Uni Soviet dalam perang dingin. Lalu kemudian kita menerima Wahabi dan kita kemudian dikafir-kafirkan oleh mereka. Sama persis seperti prakteknya ketika Wahabi pertama kali menancapkan kukunya di Arab Saudi dengan menggunakan konsep al-wala wal bara yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan diperjelas dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang lain dalam yang jelas-jelas As-Siyasatus Syariah. Kita dikirimi satu paham radikalisme dan mau tidak mau kita terima karena kita sudah kejebak pertama kepada ilusi tentang keturunan Arab, yang kedua paham-paham yang kita tidak kenali sama sekali dengan menggunakan konsep al-wala wal bara, kita terjebak ke dalam aliran-aliran yang pertama-tama kita dirangkul dengan baik, disentuh dengan sentuhan-sentuhan kalbu kita, tapi akhirnya kita dijebak ke dalam kangkangan mereka untuk maksud tujuan mereka sendiri. Dan mengapa ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dijadikan antitesis oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena musuh utama mereka adalah Kekaisaran Utsmani yang notabene penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian hari ini diekspor ke negara kita atas permintaan Amerika. Apakah saya ngarang? Diutarakan sendiri oleh Pangeran Muhammad bin Salman di Frontline dan juga RT.com. Bisa di googling. Dia mengatakan bahwa ajaran Wahabi ini dulu dipaksa untuk diekspor ke berbagai negara muslim atas permintaan negara-negara barat, wabil khusus permintaan Amerika. Ketika Saudi menemukan minyak dengan lifting cost yang paling murah, dan teknologi pengangkatan minyak di Saudi ini dibantu oleh teknologinya Schlumberger Prancis, Halliburton Amerika, dan berbagai logging system yang dipakai dari teknologinya Inggris.